Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran video sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi kubus. Di video kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang materi balok. Lanjut. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan sebuah bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi yang sejajar dan kongruen. Bangun ruang seperti inilah yang disebutkan dengan balok. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu secara detail tentang unsur-unsur balok yang meliputi dari sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, jaring-jaring, luas, dan volume. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut. Yang pertama yaitu sisi balok. Balok terdiri dari 3 pasang persegi panjang. Masing-masing panjang sisi yang sejajar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sisi balok dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu yang pertama sisi datar dan yang kedua sisi tegak. Untuk lebih jelasnya pada gambar berikut. Nah, persegi panjang ABCD yaitu sisi alasnya, terus persegi panjang EFGH sisi atapnya. Nah, yang ini sisi tegak, yang tadi itu adalah sisi datarnya. Nah, sekarang yang sisi tegaknya, ADHE. Terus BCGF. Nah, yang di belakang DCGH. Dan yang di depan ABFE. Nah, berarti berapa bidang ya? Atau sisi. Sisi balok itu terdapat 6 bidang. Ya. Lanjut. Kita masuk ke rusuk balok. Nah, rusuk balok juga dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu rusuk datar dan rusuk tegak juga. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Nah, 3 pasang rusuk ya yang sejajar dan sama panjang, yaitu coba perhatikan. Ada 3 pasang rusuk yang sejajar dan sama panjang. Nah, contohnya AB itu sejajar dan sama panjang dengan CD. Begitu juga dengan EF, terus HG, ya. Terus AD sejajar dan sama panjang dengan BC. Terus FG, terus EH. Nah, yang ini rusuk tegaknya. Nah, AE, BF, terus DH, dan CG. Jadi jumlah rusuk balok ada 12 ya. Sekarang kita masuk ke titik sudut. Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk yang berdekatan. Jadi 3 rusuk yang berdekatan. Nah, balok mempunyai 8 titik sudut. Coba kita buktikan. Nah, yang pertama A, titik sudut A. Terus titik sudut B. Terus titik sudut C. Terus titik sudut D, titik sudut E, F, G, dan yang terakhir adalah H. Ya. Jadi terbukti bahwa balok itu mempunyai 8 titik sudut. Selanjutnya kita bahas tentang diagonal bidang. Diagonal bidang balok adalah diagonal yang terdapat pada sisi balok. Nah, perhatikan. AC. Nah, ini adalah diagonal AC. Terus BD, diagonal BD yang alas ya. Ini yang alas. Terus yang tutup. Yang tutup itu EG. Nah, perhatikan. Terus nah FH. Selanjutnya HG yang di belakang ya. Ini HC yang di belakang atau CH. Terus DG. Nah, selanjutnya yang di depan AF. Terus BE. Nah, tinggal 2 lagi ya sisi. Nah, yang samping kiri
AH, ED, terus FC, nah, terus BG. Nah, jadi balok memiliki 12 diagonal bidang, ya, ada 12 diagonal bidang. Oke, kita lanjut ke diagonal ruang. Diagonal ruang balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam balok. Nah, diagonal ruang balok saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi dua diagonal ruang sama panjang. Perhatikan. Nah, ruas garis AG. Terus BH. Nah, CE, DF. Nah, ruas garis AG, BH, CE, dan DF disebut diagonal ruang balok. Jadi, balok mempunyai 4 diagonal ruang. Lanjut ke bidang diagonal. Tadi kita sudah mempelajari tentang diagonal bidang. Nah, sekarang kita mempelajari tentang bidang diagonal. Nah, perhatikan ya, ada perbedaan antara bidang diagonal dengan diagonal bidang. Nah, kalau diagonal bidang tadi itu, dia membagi bidang kubus, ya, bidang sisi kubus, ya, itu menjadi dua sama besar. Nah, kalau bidang diagonal balok, ini dia membagi balok menjadi dua bangun yang sama besar. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan di sini penjelasan tentang gambar. Contohnya bidang ABGH. Nah, dia itu membagi, ya, balok menjadi dua bangun yang sama besar. Nah, perhatikan itu. Ini bidang yang pertama. Nah, yang kedua. Nah, bidang diagonal yang kedua. Nah, yang ketiga B E H D. Nah, yang keempat, yang kelima. Nah, terus keenam. Nah, keenam bidang sisi ini yang dinamakan dengan bidang diagonal balok. Ya. Jadi, balok mempunyai 6 bidang diagonal. Oke, kita lanjut ke jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok merupakan rangkaian sisi balok yang jika dibentangkan akan terbentuk sebuah bidang datar. Nah, ini kan bidang datar nih. Nah, ada di situ tuh. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, perhatikan, kita ambil satu persatu. Nah, ini kita kasih alasnya yang di bawah. Terus yang dua yang di belakang, ya, sisi di belakangnya. Terus yang ketiga sisi samping kiri. 4 itu sisi samping kanan. Terus yang kelima depan, dan yang keenam itu atas. Jadi jaring-jaring tadi itu membentuk sebuah balok. Nah, itulah yang dinamakan dengan jaring-jaring balok. Nah, sekarang kita masuk ke luas permukaan balok, ya, atau luas balok. Nah, penjelasan tentang luas permukaan balok ditemukan dari jaring-jaring balok. Nah, coba perhatikan, ya, di sini ya. Luas permukaan balok 2 kali alas luas 2 kali luas tutup. Nah, luas tutup, kenapa luas tutup aja? Karena tutup sama alas itu luasnya sama. Nah, terus ditambahkan dengan luas sisi samping. Nah, sisi samping, perhatikan, ada samping kiri dan samping kanan. Dia juga luasnya sama. Terus yang ini sisi depan. Sisi depan itu sama dengan sisi belakang. Makanya di sini dikali 2. Nah, pada intinya semuanya ketika luas jaring-jaring ini kita jumlahkan, itu akan membentuk suatu luas permukaan balok, ya. Kita jumlahkan dari luas tutup, ya, luas alas, depan, belakang, kiri, dan kanan, itu akan membentuk
luas permukaan balok. Ya, lanjut. Nah, di sini kita dapat rumus ya. Kenapa luas tutup? Coba perhatikan tutup. Tutup ini ya. Nah, di sini kan panjang. Nah, di sini lebarnya. Nah, makanya itu 2 kali panjang. 2 kali panjang kali lebar. Nah, ditambahkan lebar kali tinggi. Nah, samping lebar kali tingginya. Nah, terus sisi depan itu panjang kali tinggi. Nah, panjang kali tinggi. Nah, dapat disimpulkan untuk luas permukaan balok itu adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Ya, kita masuk ke contoh soal. Seorang ingin membuat kotak dari karton, kemudian akan dilapisi dengan kertas kado. Bila ukuran kotak tersebut 6 kali 4 kali 10 cm, luas kertas kado yang dibutuhkan adalah. Nah, sekarang kita jawab dengan cara ilustrasikan ya. Kita gambarkan dulu baloknya. Nah, panjangnya 6, lebarnya 4, dan tingginya 10. Nah, selanjutnya yaitu luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok. Nah, perhatikan di sini luas permukaan balok. Nah, tinggal kita substitusikan nilai P, nilai L, dan nilai T. Nah, lanjut. Nah, ini disubstitusikan. Panjangnya berapa? Panjangnya 6, lebarnya 4, tingginya 10. Nah, selanjutnya kita kalikan 6 kali 4 ya. 4 kali 10. Nah, 6 kali 10 ya. 6 kali 4 sama dengan 24. 4 kali 10 40. 6 kali 10 60. Nah, lanjut. Nah, 24 ditambah 40 ditambah 60 ya. Kita tambahkan. Nah, 24 tambah 40 tambah 60 hasilnya adalah 124. Nah, setelah itu kita kalikan. Langsung kalikan, hasilnya adalah 248 cm per segi. Jadi jawabannya buku paketnya di halaman 198 nomor 2. Nah, suatu ruangan berukuran 5 kali 4 kali 3 meter berlantai marmer. Dinding dan atapnya dicat warna hijau terang. Berapakah total biaya jika lantainya diperlukan? Rata-rata Rp120.000 per meter persegi. Sementara cat atap dan dindingnya diperlukan rata-rata Rp1.500 per meter persegi. Nah, sekarang kita gambarkan juga. Yang pertama itu ruangannya ya. Panjangnya 5 meter, lebarnya 4 meter, dan tingginya 3 meter. Nah, penyelesaian kita cari dulu luas permukaan baloknya. Nah, seperti yang tadi kita langsung substitusikan ya. Nilai P, nilai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sekarang kita kalikan. 5 kali 4, 20. 4 kali 3, 12. Nah, 5 kali 3, 15. Nah, setelah itu kita tambahkan 20 tambah 12 tambah 15. Nah, hasilnya 47. Nah, setelah itu kita kalikan. Berarti luas permukaan balok ini adalah 94. Kita lanjut cari luas lantai. Kenapa kita cari luas lantai? Karena luas lantai itu berhubungan dengan berapa nanti total biaya lantainya. Nah, kita cari. Nah, luas lantai itu kan panjang kali lebar. Nah, panjangnya 5, lebarnya 4. Berarti 20 meter persegi. Nah, perhatikan, ini 94 kita dapat dari luas permukaan. Kenapa dia dikurangi 20? Karena luas lantai. Luas lantainya ini kan dikurangi, tidak dihitung untuk dicat. Karena lantai itu tidak dicat ya. Dia hanya
dikasih marmer. Nah, 94 dikurangi 20 hasilnya adalah 74 meter persegi. Nah, kita sudah dapat 74 meter persegi. Nah, diketahui biaya pengecetan 1 meter persegi itu adalah Rp1.500. Nah, berarti biaya pengecetan 74 meter persegi itu tinggal kita kalikan seperti tadi. Ya, 74 kita kalikan dengan 1.500. Hasilnya adalah Rp111.000. Nah, lanjut. Nah, karena kita sudah dapat, nanti berarti kita bisa mentotal biaya lantai dan cat. Nah, biaya lantai adalah 2.400.000. Nah, biaya lantainya 2.400.000. Terus biaya catnya adalah 111.000. Berarti kita tinggal tambahkan, totalkan, hasilnya Rp2.511.000. Ya. Kita lanjut ke pembahasan tentang volume balok. Nah, volume balok ini biasa kita ketahui rumusnya ya, sudah dipelajari di SD, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu adalah rumus volume balok. Nah, sekarang buka bukunya di halaman 206, contoh 8.6. Hitunglah volume suatu balok dengan panjang 2 meter, lebar 35 cm, dan tinggi 2 desimeter. Nah, perhatikan penyelesaiannya, perhatikan ya. Kita rubah semuanya menjadi ke dalam satuan yang sama. Nah, contohnya kita mau ubah ke dalam satuan yang sama, yaitu ke dalam meter. Berarti panjangnya tidak usah kita rubah karena dia sudah dalam meter. Nah, sentimeter kita rubah ke dalam meter, itu dibagi 100 ya. Dibagi 100 berarti 35 bagi 100 hasilnya adalah 0,35. Nah, terus tingginya 2 desimeter. Nah, kita mau rubah ke meter, berarti dibagi 10. Nah, kita dapat 0,2 meter. Selanjutnya kita cari volume balok. Nah, kita hitung. Nah, sudah dapat kan? 35. Ini adalah panjangnya. Lebarnya 0,35. Terus tingginya 0,2. Nah, kita kalikan, itu menghasilkan 0,14 ya. Setelah 0,14 kita mau rubah nih, misalnya menuntut jawaban dengan satuan yang lain, misalnya ke cm3 ya. Oh ya, ini salah ya, ini harusnya pangkat 3 ya, yang ini pangkat 3. Nah, terus sudah kita rubah ke dalam desimeter kubik. Nah, selanjutnya kita rubah ke dalam sentimeter kubik. Nah, ketika soalnya menuntut untuk dalam bentuk jawaban sentimeter kubik dan desimeter kubik, maka kita harus merubah hasilnya ya. Oke, lanjut. Kita 207 8.7 nomor 2. Nah, kotak permen berukuran 20 x 6 x 3 cm diisi permen berukuran 2 x 2 x 1 cm. Berapakah banyak permen yang dibutuhkan untuk memenuhi kotak tersebut? Jadi perhatikan ya, ada sebuah kotak, nanti kita mau isi permen. Nah, berarti nanti berapakah banyak permen ya sampai kotaknya itu terisi penuh ya. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Yang pertama kita gambar dulu ya. Kita cari untuk volume kotaknya ya. Volume kotaknya sudah ya. Tinggal 20 x 6 x 3 ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Hasilnya 360. Terus kita cari volume permennya. Panjang kali lebar kali tinggi juga.
2 kali 2 kali 1 sama dengan 4 cm persegi. Bukan persegi nih. Ya, kubik ya. Mohon maaf salah. Ini dua-duanya adalah kubik. Nah, selanjutnya banyak permen yang memenuhi kotak. Nah, cara untuk mencari banyak permen yang memenuhi kotak, maka volume kotak dengan volume permen itu kita bagi ya. Nah, 360 dibagi 4 sama dengan 90 permen. Berarti banyak permen yang dibutuhkan adalah 90 permen. Oke. Mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Insya Allah ada tugas di halaman 199 latihan 8.4 nomor 1 dan 3. Terus halaman 214 latihan 8.6 nomor 2, 3, dan 5. Sekian dari saya. Wabillahi taufik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.